Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Mandy. Dan gue Elrika. Hari ini kita akan ngebahas tentang satu topik, yaitu adalah fear, ketakutan. Ya, jadi ini aku nemuin di artikel, which is bagus banget. Ini yang kita akan bahas nih, El. Ketakutan. Siapa sih orang yang mau takut, ya nggak sih? Ketakutan tuh sebuah perasaan yang kita try to avoid at all cost. Kalau bisa tuh jangan takut deh, ya kan? Tapi ternyata ketakutan itu part of human's life, dan ketakutan itu memberikan positif juga sebenarnya. Gak semuanya buruk. Betul. Dari ketakutan tuh kita bisa belajar. Nah, dia bilang ada 5 hal. Nah, yang gue lihat di sini bagus ya. What is fear anyway gitu kan? Ya, fear kalau misalnya kita punya feeling yang kayak merasa terancam, terus udah gitu akhirnya relate ke physical symptoms, sweaty hands, increase heart rate, dan gue rasa dari kita kecil kita udah punya ketakutan-ketakutan itu, ya kan? Betul. Kayak contohnya kemarin kita bahas di mobil. Different level ya. Different level, kayak misalnya anak gue yang usia 5 tahun, bahkan kemarin udah punya ketakutan terbang, aneh banget kan, masih kecil tapi dia udah kayak, Mami ini pesawat nggak terbang tinggi-tinggi kan? Udah ada ketakutan yang terdevelop di situ. Dan I think dari kecil gue juga punya ketakutan itu ya, takut. Gue inget banget takut bokap nyokap gue nggak pulang, takut gue ditinggal nyokap, ya kan? Lo juga pasti punya ketakutan itu. Dan makin gede ketakutan itu makin terdevelop. Being a mom, kita punya ketakutan. Gimana kalau anak gue susah makan? Gimana kalau anak gue sakit? Gimana kalau anak gue ini? Sebagai leader, kita juga punya ketakutan. Gimana kalau tim gue ini? Ya, pokoknya hidup dalam ketakutan lah. Pasti satu hari ada nggak sih lo mikirin kayak worst scenario that could happen gitu? Ada. Sering lah pasti. Contohnya ya kan? Ibu El. Aduh, Ibu El ini cukup positif. Iya susah ya. Iya kan, Ibu El ini kalau misalnya ditanya khawatirnya apa segala macam, dia ada tapi dia tidak mau pikirin. Beda sama saya ya. Saya dia suka mikir. Saya tahu kalau dilanjutin itu, aduh jangan deh gitu. Takutnya kejadian. Karena ya gitu, balik lagi, gue tuh percaya our mind gitu ya, our mind itu tuh very powerful. Jadi apa yang kita pikirkan itu somehow tuh envision gitu loh. Jadi gue tuh kalau udah punya ketakutan kayak udah jangan dipikirin, apalagi yang jauh ke depan ya, tentang gitu. About future gitu. Jadi ketakutan kalau apa? Ketakutan gue ya varies ya, maksudnya dari ini yang paling deket sama kehidupan, maybe ya financially, family, terus mungkin ya personal juga pasti ada gitu. Tapi kayak sementara yang apa yang gue bisa lakukan ya gue lakukan sekarang gitu. Tapi takut-takut itu ada setiap hari, ada muncul lah ya, dia dateng lah ya. Belum tentu sih. Belum tentu. Belum tentu. Cuman kalau misalnya yang kayak udah parah dan apa ya, kayak kita tuh bisa foresee gitu loh, maksudnya oke, yang kira-kira upcoming tuh apa ya, paling deket misalnya, itu tuh yang biasanya menurut gue yang paling apa ya, paling menghabiskan energi. Itu jadi kayak, aduh nanti tuh kalau kayak gini tuh gimana. Tapi kalau yang misalnya ya mungkin bisa kejadian tapi jauh ke depan, gue tuh berusaha untuk kayak udah ntar aja deh gitu. Mikirnya. Karena belum tentu kejadian, men. Iya, betul sih. Gitu. Even yang besok atau mungkin semenit ke depan aja juga belum tentu kejadian yang kita worry gitu. Betul. Jadi ya itu sih. Tapi ketakutan itu menjadi salah satu hal, perasaan yang bener-bener membuat banyak orang tuh nggak bisa jadi the best version of themselves. Betul. Karena ketakutan. Contohnya, karena dia stuck ya? Karena dia stuck, karena dia takut gitu. Dia takut berpikir kayak, what if kalau misalnya di dalam sebuah meeting aja, gimana kalau misalnya gue ngomong mengutarakan pendapat gue, tapi ternyata pendapat gue salah. Pendapat orang gimana? Iya, gitu, pendapat orang sama gue gimana? Iya. Itu kan salah satu bentuk ketakutan. Iya. Kita mau presentasi, takut, ya kan? Takut salah ngomong, takut ini, takut ini, takut itu. Dan takut itu benar-benar menghalangi kita menjadi the best version of ourselves. Segitu istilahnya powerfulnya. Rasa takut itu. Takut itu di pikiran kan? Takut itu di pikiran. Ya, nah, takut itu sama worry apa bedanya gitu kan? Nah, kalau misalnya kita worry, ya we're not feeling those emotions in the present moment, ya kan? Tapi kita takut itu bakal happen. Ya mungkin one day anak gue sakit, one day ini, ya pokoknya gitulah segala macam. Tapi kayak ketakutan itu adalah worry yang udah terdevelop, terus menerus, banyak ketumpuk-tumpuk, akhirnya benar-benar jadi satu hal yang takutin banget gitu. Tapi ternyata punya ketakutan itu bisa mengajarkan kita banyak hal. Nah, kita bahas nih ada 5 hal yang bisa kita belajar dari ketakutan. Yang pertama katanya, fear itu sebenarnya means growth. Setuju? Setuju nggak? Setuju banget. Jadi sebenarnya kalau kita kayak orang ada statement bilang apa sih?
keluar dari your comfort zone ya. Kalau misalnya your dreams doesn't scare you enough, berarti it's not big enough gitu. Big enough, ya. Jadi katanya fear itu means growth. Setuju El? Setuju, tergantung orangnya. Oh gimana tuh? Setuju tergantung orang gimana itu? Iya, kadang kalau misalnya dia bisa keluar dan dia bisa benar-benar kayak ngelihat secara kacamatanya tuh apa ya? Kacamatanya tuh keseluruhan gitu, men. Oh, ngerti iya. kan? Kalau dia berkutat di kayak oke, gue takut ini, gue takut itu nggak akan bisa bakal maju. grow juga ya. Iya, tapi maksudnya kita tuh harus bisa ngelihat sisi itu dari berbagai macam gitu, kayak oke, gue takut ini. Dan gue tuh harus ngapain ya gitu. Ketakutan gue ini tuh bisa grow, yang tadi lo bilang ketakutan membuahkan growth. Itu kalau menurut gue kita bisa ngelihat ini suatu kelemahan yang harus kita develop lagi gitu. Harus kita kembangkan lagi, atau apa sih yang kita harus patahkan gitu loh di ketakutan ini, kayak gitu sih. Iya. Tapi memang kalau misalnya ada rasa takut tuh berarti kebanyakan kita bicara bukan takut yang sama takut setan gitu ya, tapi lebih kepada takut ketidaknyamanan lah. Misalnya kayak kita mau belajar nyetir mobil pertama kali, kita mau belajar main sepeda, belajar berenang, belajar bangun bisnis, banyak hal lah ya. Tapi ternyata kalau kita takut, kita tahu sebenarnya itu sesuatu yang di luar our capacity saat ini. Betul. Ya kan? Tapi kalau misalnya tadi Al bilang kalau kita mau pursue itu bisa menjadi satu pertumbuhan buat kita sebenarnya. Ya development kan. Kita kan selalu pasti bertumbuh gitu kan menjadi orang. Nah, itu mungkin salah satunya sih. Jadi triggernya. Fear itu bagus sebenarnya kalau misalnya fear itu contohnya kayak tadi. Aku pengen kembangin bisnis, ada rasa takut. Tapi kan sebenarnya itu untuk grow gitu kan. Kita bisa analisa lagi dan untuk maju gitu ya. Yes. Nah, terus nomor 2 nih katanya things are never as bad as they seem. Jadi kebanyakan manusia itu berpikir emang exaggerate. Gue pernah nonton juga tuh kayak maksudnya kadang-kadang 80% kekhawatiran kita bahkan katanya nggak pernah terjadi. Betul. Bener gak sih? Iya, setuju gue. Bener ya? Gue pikir-pikir ya juga sih. Tapi emang itu yang maksudnya kayak gue juga tipe orang kayak gitu kan. Maksudnya I will think of the worst duluan pasti. Gitu. Apapun yang akan terjadi gue pasti mikir yang terburuknya dulu gitu. Baru ya udah nanti ya nggak tahu lah gimana strategi A B C D E gue persiapkan gitu. Benar. Tapi kebanyakan ya memang enggak sih, not that bad gitu. Ternyata tidak seburuk itu. Tapi memang susah melatih pikiran yang lo bilang itu. Pikiran is very powerful. Dan kebanyakan kita itu manusia berpikir skenario terburuk dalam hidup kita sering kan. Dari kita masih muda, anak-anak sekarang yang masih muda mungkin gimana kalau nih cowok nggak suka sama gue misalnya, atau nih teman-teman gue, gimana kalau gue nggak bakal nikah, atau gue udah nikah tuh kayak gitulah. Jadi kayak bener-bener banyak bad skenario, tapi ternyata tidak semenakutkan itu. Iya. Which is sebenarnya menurut gue itu ada positifnya loh. Kamu memikirkan sesuatu yang paling buruknya nanti akan terjadi gitu. Dengan asumsi ya lo punya many strategi untuk yang tidak buruk, maksudnya supaya itu tidak terjadi kan. Iya gitu. Sih. Sebenarnya kayak makanya fear is good. Fear, ada fear itu memang Tuhan izinkan itu untuk kita hati-hati. Cuman jangan sampai tidak kita dipupuk ya. terkonsum dengan ketakutan gitu. Nah, sebenarnya nomor 3 juga bagus sih menurut gua, kayak what's the best thing that could happen. Nah, itu dia. Manusia itu sering berpikir yang negatif. Jadi kalau misalnya memang otak manusia itu katanya memang lebih ke arah negatif. Jadi misalnya ada 100 komen nih. 99 komen muji kita. Tapi 1 komen itu menjelek-jelekan kita. Somehow gak tahu gimana manusia itu tendensinya tuh berpikir yang 1 komen jelek itu tuh. Diingetin aja ya. Diingetin yang jelek itu, melupakan yang bagus-bagusnya. Betul. Jadi manusia tuh sering kayak berpikir yang jelek ya. Maksudnya memang masukin ke hati. Iya. Dan itu memang gue baca researchnya memang begitu. Manusia lebih gampang berpikir negatif, tapi harus memaksa diri untuk berpikir positif. Jadi berpikir negatif itu udah otomatis. Positif harus dilatih ya. Positif harus dilatih. Tapi di sini dibilang fear itu ada, tapi untuk kita juga bisa berpikir sebaliknya gitu loh. What's the best thing that could happen? I think ladies kalau misalnya kita bisa berpikir ini gitu, apa sih yang terbaik yang bisa terjadi? Mungkin hidup kita nggak akan menakutkan itu. Iya. Jadi mindsetnya ditwist ya. Ditwist. Jangan dipikirin yang paling buruknya terjadi, tapi paling the best that could happen gitu. The best that could happen. Gak susah ya. Iya, itu papaku begitu. Papaku begitu. Iya. Papaku begitu, makanya dia sangat optimis tentang hidup karena dia selalu berpikir
what's the best thing that could happen, ya kan? Gue juga suka mikir begitu sih. Kenapa ya gue nggak bisa mikir kayak membayangkan nanti anak gue gede, mereka akan cantik, cakep, kuliah ini, sukses, segala macam, ngerti gak sih? Maksud gue kayak, kenapa gue mikirnya kayak gue takut anak gue ABCDE gitu, segala macam. Kenapa nggak berpikir sebaliknya? Buang energi untuk berpikir yang itu balik lagi ya. Harusnya itu karena the mind is powerful, then you have to think about the positive stuff gitu kan. Instead of negatif. Buang energinya buat yang positif, bukan kepedean, itu adalah doa. Makanya kan dibilang afirmasi. Kita kayak gitu kan. Nah, nomor 4, we are always stronger than we think. Ini gue percaya. Kita selalu lebih kuat dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Kita tuh kuat banget. Contohnya aja, maksudnya banyak hal yang kita belajarin kan. Nggak bisa berenang, ternyata kita bisa loh. Finally bisa. Akhirnya jadi bisa. Ibu. Itu salah satu hal yang nggak terbayangkan loh. Memang. Bener gak sih? Gak ada sekolahnya. We're stronger than we think. Ternyata gue bisa lahiran loh, gitu kan? Gue ternyata bisa melewati ini, sakitnya apa sih? Ya pokoknya ASI segala macem, belajar, begadang, bisa melewati semuanya. Yes, we're stronger than we think. It's all on your mind sih sebenarnya. Iya, balik lagi. Tapi ladies, ternyata kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Percaya. Kadang kita tuh tidak mengerti, tidak mengetahui seberapa kuat kita, seberapa besar kita kalau kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang tadi kita takutkan gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi bener juga. It's part of the reflection. Bener juga. Gue. Karena ketika kita punya rasa takut dan kita bisa overcome that fear, kita baru nyadar ternyata kita bisa gitu. Iya, kita lebih bisa melewati ya daripada yang kita pikirkan. Jangan-jangan aku Hercules. Tapi ya sih, banyak hal. Dan sama juga apa yang kita takutkan ke depan, di sekarang nih, kita harus berpikir kayak, enggak lagi, sebenarnya lo lebih kuat dari apa yang lo pikirin. Dan yang terakhir adalah fear is part of life. Jadi memang sampai kapanpun kita pasti ada rasa takut sebagai manusia. Nggak mungkin kita manusia yang anti takut. Tapi hidup dalam ketakutan sama punya rasa takut tuh beda. Asik. Nggak bener kan? Bener. Punya kekhawatiran sama hidup dalam kekhawatiran tuh berbeda. Betul. Jadi manusia itu akan punya rasa takut, tapi yang paling penting adalah kita jangan hidup dalam ketakutan. Gitu. Takut ya wajar, itu manusiawi. Gitu. Dan nggak perlu dieliminasi, cuman harus dihadapi, itu katanya. Ya, gue pernah dengar juga sih. Don't let your fear control you, but you control the fear. Gitu. Nice. Jadi ya kita harus yang memang pegang kendali gitu, nggak bisa hidup dalam ketakutan yang lo bilang gitu, karena kalau nggak ya nggak akan maju-maju. Jadi fear-nya ada, tetap ada, kita nggak bisa eliminasi, tapi harus dihadapi, atau kayak diajak duduk bareng gitu ya. Ya takut kamu duduk aja, diajak ngobrol itu bener kamu loh, ngobrol duduk sini gitu kan, saya mau coba ini gitu kan, mari kita overcome. Betul. Kayak gitu. Tapi yang gue percaya adalah ya apapun itu yang mungkin kita takutkan gitu, dan apapun yang akan terjadi dan mungkin sudah terjadi, itu tuh pasti udah maksud gue everything happens for a reason. Gitu. Jadi tadi udah dirangkum, kita stronger than we think we are gitu. Terus habis itu pertumbuhan dan apa tadi? Things are never as bad as they seem. Nah, intinya adalah jangan sampai ketakutan menghabiskan semua energi kalian juga untuk menjalani hidup gitu. Betul sekali. Gitu ya Bu Wendy ya. Iya. Jadi for ladies, kalau misalnya ada pernah punya pengalaman tentang ketakutan, how to overcome fear, boleh sharing juga. Kita kita willing to learn sama-sama ya. Ada DM juga di Instagram, komen di YouTube, atau email mungkin kalau punya cerita panjang boleh banget. So, see you next episode. See you. Bye. Bye.